Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita akan memulai ibadah. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 565 ayat 1 dan 3. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Haleluya. Kita berdoa. Ya Bapa kami yang di surga, Engkau telah menempatkan anak-Mu di bawah hukum Taurat agar Dia menyelamatkan semua orang yang diperhamba oleh hukum itu. Tolonglah kami agar kami menerima keselamatan itu, supaya kami tinggal di dalam kerajaan-Mu, karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi. Semua suku bangsa
mendengarkan hukum Tuhan yang diambil dari kitab Filipi pasal 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Demikianlah hukum Tuhan, marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, Engkau mengampuni dosa kami orang yang hina dan tercela ini di dalam anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami orang yang berduka cita yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami itu. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan dan ketetapan hati supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami ya Tuhan agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati dan jiwa kami kepadamu saja sebagai korban yang hidup dan kudus oleh sebab anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Langkah dan hidup
kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan di ibadah akhir tahun 31 Desember 2024 dari 1 Petrus pasal yang kelima ayat 6 sampai dengan 11. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Dialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana Allah datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Warta pemberitahuan Selasa 31 Desember 2024 yang pertama. Ibadah akhir tahun 2024. Hari ini Selasa 31 Desember 2024, kita beribadah di gereja ini pukul 16 bahasa Indonesia dan pukul 19 bahasa Batak untuk mensyukuri 1 tahun yang telah dikaruniakan Tuhan. Pada ibadah tersebut akan dibacakan berisi statistik dan laporan keuangan huriah. 2. Ibadah pukul 00 WIB. Pada hari Rabu 01 Januari 2025 pukul 00 WIB
kita akan melaksanakan ibadah tahun baru keluarga di rumah masing-masing. Gereja menyediakan acara dalam bahasa Indonesia dan bahasa Batak yang dapat diambil di pintu masuk gereja, dan soft copy akan disetor oleh Sintuawik masing-masing. 3. Ibadah tahun baru 2025. Pada hari Rabu 01 Januari 2025, kita akan beribadah 1 kali, yaitu pada pukul 10 WIB, untuk mensyukuri tahun baru 2025 yang dikaruniakan Tuhan, dan yang bernyanyi dari Kor Punguan Ina Kamis. 4. Pergantian jadwal ibadah umum. Sesuai keputusan rapat huria pada hari Sabtu 21 Desember 2024, jadwal ibadah minggu umum di HKBP Tangerang Kota dijadwalkan sebagai berikut. Yang A. Pukul 00.06 WIB, ibadah subuh bahasa Batak. B. Pukul 8.30 WIB, ibadah pagi bahasa Indonesia. C. Pukul 11 WIB, ibadah siang bahasa Batak. D. Pukul 18 WIB, ibadah malam bahasa Indonesia. Perubahan jadwal dimaksud dimulai hari Minggu 5 Januari 2025 yang akan datang. 5. Jadwal ibadah remaja dan sekolah minggu. Yang pertama, ibadah remaja dimulai pukul 11 WIB. Yang kedua, ibadah sekolah minggu dilaksanakan 3 kali ibadah, yaitu A. Pukul 6 WIB, ibadah subuh. B. Pukul 8.30 WIB, ibadah pagi. C. Pukul 11 WIB, ibadah siang. Ibadah remaja dan sekolah minggu dimulai awal Februari 2025. Demikian warta pemberitahuan. Sekarang kita masuk ke pembacaan brih dan statistik jemaat. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, saya akan menyampaikan berih berita jujur tahun HKBP Tangerang Kota tahun 2024 dari 1 Januari sampai 31 Desember 2024 ini. Saya sampaikan dalam bahasa Batak. Atu jolo. Pinuji ma Tuhatta Yesus Kristus Raja ni Huriai, natoktong madongani hita makubasi HKBP Tangerang Kotaon. Pasahaton manuang barita pangulaon tu huriata tahun 2024. Obar tu program huria 2024, pinatomu-tomu do akan naung taula, mamuka sian sada Januari sahat tutulu puluh sada Desember 2024. Marsangak matuhata marhite pakko basiota. Gabe pasu-pasu tu portibion dan secara khusus tu HKBP Tangerang Kotaon. Amuak kadongan nasahuria tamaju mulu hita madok mauleate tutuhatta pardenggap basai natoktong mengaramoti ngoluta. Tarlumubi ma nang pardalanan ni akka pakko basio di Huriana HKBP Tangerang Kotaon. Saleleng madalani tahun 2024. Sonang so hari beribuan. Ditikionung ngasahat hita tu ujung ni tahun 2024. Naing bongotatama tahun 2025. Na naing basa-basa honon ni tuhatta tuhita. Adorang sosahat dope hita tu tahun nebarui. Manaili majolo hita satokit tupudi. Lau patupa ruji-ruji. Marnida akka pardalan ni akka ngolutta dohot pakkobasion ni huriata di bagasan nasatau bolon 2024. Asa marhite ima lampaltak di rohatta nasa pangatoyon ni tuhatta di ngolutta tarlumubi ma
nang di hurianay. Anggiya mamarhite lam ukap rohat tamadok mauliate siya nasaluhuna tutuhata Jesus Kristus ulu ni huriyay. Asa jupang masongon nanidok ni parpesalmeni. Saya parrohai mahami mamilangi aka ari-ari nami. Asa dapotan roha nabi suk kami. Atong tapay hutihut ma barita pakkobasion ni huriatna. Di bagasan na sa taonon. Nabuy pinatomu-tomu jalan ni guriton. Di barita jujur taon ni huriat taon. Amanginang ira inti-inti na mahupasahat. Dan apala sudebe jojor ala nung ngadiser. Susude ruas marhite situa wikta barita jujur taonon. Selengkapna tacahabe manon di wiktabe. Manang di bagas tabe. Parmingguon. Parmingguon di huriaton di 2024 meningkat do sian tahun 2027. Lam torop do. Alai di ibadah pukul 4 dohot di pukul 10 walu manang pukul 6:30 potari tu malam magaledo ala alasan tanggung jami ala hari Minggu gudang aka kegiatan-kegiatan na berhubungan tu parsahutaon parmargaon tuaksongoni nang ala ni pesta-pesta khusus huria ala tardidi maka tidak ko kaporsiaon ulang tahun saya di patupa di tiki hari Minggu. Olo masahat tu botari suaksoni nang aka pertangyangan marga. Gabe tanggung ro marminggu. Ujungna adong ma naso sempak marminggu tu jam 4 pa borngiku molo parhutan adao marminggu tu jam 7:00. Marhite aka usul-usulon hubuak kami mai tu rapot huria natapatupa di tanggal 20 nasalpu Desember diputus semua di huriata mamuka hari Minggu tahun nanengro 5 Januari 2025 tongon Minggu pertama Januari laos Minggu keluarga 4 hari marminggu ma patu pauta Minggu na umum 5 di pukul 6 subuh manang manugot dungi jam 8 jam 7:30 ala godang do selisih waktu siat jam 8 tu jam 11 jadi gabe tapaholang mata paliling masuk na jam 8 biasa gabe 8:30 unang crowded di subuh tu minggu pagi masuk tu parkiran. Jadi tetap do jam 11 molo siang. Jadi interval waktu tu siang arong do pehira sada 1 jam nai. Asa masuk par minggu siang. Jala di minggu sore digabung ma tu malam gabe pukul 6 potari. Jadi di estimasi hira tonga pitu borngim ma haruar minggu botari malam. 5 perubahan na mulai tapuka di hari Minggu tahun nanangro atau Minggu tanggal 5 Januari 2025. Anggiak ma nang tu tahun 2025 lam mangaringgas sita madohoti aka parmingguan tapahobbar tu aka partikiat tabi. Molo di huriat tahun 4 tali marminggu
di bagasan sada ari ira soadong bisa sitong na alasan madok daksa ngatikiku marminggu. Ala bebas dohita mamilit jam 3 mahita marminggu di na 4 tali parmingguani. Alani ang giyak ma lam tuhicana hita marminggu tu tahun nanengro. Partangyangan week. Partangyangan week na 37 week 48 pos parmingguan cayanti. Nunga hupa adarhami di laporan jujur tahun noon 1065 na 38 wiki patupa partangyangan. 1060 hali. Adong do wiki na sahali sa minggu patupa partangyangan Selasa manang hari Rabu. Alay adong do na sahali 2 minggu. Pembartu kesepakatan ni week dohot tutorop ni wiki. Na utama di partangyangan week di bagasan sada tahun ikoboluson ni partangyangan ma bagas ni ruas ni huria di ganup week. Soal inganan na masopitudo karena lingkungan saya dong do akka kebijakan tapatupa ido ubahen na sipata nang pepartangyangan week alai laos di komplek gereja Todo tapatupa partangyangan ini di gedung sekolah minggu lantai sada do lantai 2 tuaksongoni nang di konsistori molo pamit metu bagasna manang ala hobbar jabuna dang paluacon partangyangan di lingkungan ini tong do perjabui patupa partangyangan alai inganan dipilih manang di dia. Adong do na binoto di wiki patupahon partangyangan na gabe imana do na makasuhuton alay gabe di patupa di wiki di bagas ni keluargana alaw balga bagas ni keluargana. Ang giyak matu tahun 2025 ruas ni huriata saluhutna ringgas ro tu partangyangan. Lau tu mangihon hatan ni debata laos marparsauran dohot na sa wiki. Ui ditada amata inata isi do dongan na ruas ni huria hagai petangerang kota di wiki. Na mangihut pakubasion ni Dewan Koinonia. Pakubasion ni Dewan Koinonia adong do onom kategorial. Ni hubasan ni Dewan Koinonia ima kategorial sekolah minggu, kategorial remaja, naposo, parupuan, dungi ama, lansia. Sudedo na onom kategorialon patupa akka kegiatan laho pahicaton, pahehehon akka parnguluon di partodion. Lumobi ma laho patanakon hatani debata diganuk kategorialon natagwari penelahan Alkitab atau PA manang hatabatak PHD patanakon hatani debata. Lam torop do naro tupunguan kategorialon secara khusus parupuan dohot ama. Na 2 tahun non lam ramedo nasida dina pinatupa ni huriatta parpunguan kategorial na 2 on sahali sabulan ni dohotan ni sude parupuan nasian ganup wik dakkolan parede manang pungua parede songoni do nang ama gabe hirana marminggu do alani toropna tarida siania kamanginang molo lam godang ama ina tumangihon hatani debata parbuena pasti do tahilala kedamaian bahkan berkat Tuhan akan menyertai mengiringi
hidup tiap-tiap keluarga. Alani tu tahun-tahun na mangihut mangaringgas ma akka mata inata lau madohoti akka parpunguani. Dak pola hupajojor hami be akka jenis kegiatan ni ganuk kategorial songon na hupasahat kami nakin bui mai tabukan non di we atabe akka dia ma na niulani na onom kategoriali di bagasan taonon. Alai secara umum dengan lam ulido akka parsaoran ni ganuk kategorial hehe jala sudedo mabahen aktivitas. Dak ketinggalan nang dohot kategorial lansia. Semangat donasida, bahkan lau donasida wisata rohani tu Lampung di ari nasalpu. Suaksongoni nang pakobasion ni Dewan Marturia. Adong do dua seksi di Marturia. Ima seksi musik, dohot seksi penginjilan. Seksi musik ima na membidangi taringot tu penggunaan memakai alat musik na adong di Garijatpa. Rap dohot song leader pemimpin lagu na manguluhok kita setiap minggu, setiap adong kegiatan-kegiatan ibadah di Garijatpa. Molo adong akka nahurang lubi akka manginang di pembawa lagu dan musik itu sebagai pertanda bahwa kita masih tetap sebagai manusia mempunyai keterbatasan. Alai anggo di bagasat taonon secara umum lam tu ulina lam tu ringgad naro paredeon dohot mamakke musik naung adong di hita. Di patupado pembekalan, pembinaan tu parede dohot musik di bagasat taonon bohado asa lam tu ulina tuang katiki nanengro. Tatangyakom manasida asa toktong di bagasan lasniroha laho mangedehon ede puji-pujian di ganuk minggu dohot ni iringan ni musik ay molo sotaboto edday nasida pasti do diboto. Sehingga gabeboy tay hutton maredde saat-saat ibadah. Pakobasion ni Dewan Diakonia. Ia tadda ni huria na mangulu ikko diulahod do ulaon para sinirohaon. Alaninak pegodang akka situpahan ni huriatta tuakka narikoti tarlumuwi madi pakobasiod doho pembangunan alai dang lupa huriatta mangulahon ulaon asiniroha manang diakonia. Huria na mangulahon diakonia ido tadda ni huria na mangulu. Akaoma ulaon sosial natapatupa di huriatta di bagasan nasa taonon. Madulo akka na marsahit. Dibagas manang di rumah sakit. Na marsahit menahun. Tongdo taibati jala ola ni natarpatupa huriatta. Say dipasahat do kira gatini masiute atau jeruk buah. Dungi muse tapatupa do penghiburan tuaka nama sitaonon. Songoni nang patupahon pangapulion di minggu na mangihuknai tu keluarga na tininggal honi namodingi. Laos di patupa huriatta do aka narikot tu si. Tapasahat do nang beasiswa tu pendidikan. Dungi apresiasi tu ganup lansia na marumur 70 tahun. Natagwari ulos ha tutuaon. Di bagasan taonon 10 halak ma
nata pasahat. Secara khusus, ulaon diakoni ima lembaga pemberdayaan jemaat natagwari LPJ ala hal baru dopiot di huriat tahun Januari 2024 dopiot tamulai sahatu tikion dengan domardalan. Jala sangat terbantu do ruas ni huria na dohot gabe anggota ni lembaga pemberdayaan jemaat. Patorangon nami sautik, per bulan per kakak 20.000 rupiah do. Manang sedia torop pe nasa kakai tong do holat 20.000 pasahaton na. Molo adong na masa khusus tuduka do na dilayani LPJ sahatu tikyon. Molo adong na duka pasahaton ni lembaga LPJ ma tu keluarga mengurupi keluargai ima peti jenazah makubur penguburan biaya tusi saya dongdo dungi ambulans mabuan sahat tu parbadaan dungi muse di pasahat kuriat tado marhiti LPJ biaya taringot tu duka ima biaya duka guarna sagodang ni 3 juta per kejadian. Jadi rata-rata hira pitu 1,5 juta ma per orang per kejadian molo LPJ di pasahat tunasida. Ima nahuguari nakingani biaya tu si. Jadi lumobi ma akaruas ni huria na ekonomi na gali lemah sangat menolong membantu nasida. Alanya kamanginang tadohoti ma lembaga pemberdayaan jemaaton sahatu tikyon sian 1.225 kepala keluarga hita nunga adong marsaribu kakak naung gabedohot anggota. Anggiat ma tu tahun-tahun nangro sudi unang adong natartading ruas ni huriata madohoti lembaga pemberdayaan jemaaton. Namangihut ulaun nabadia macailas doroha di parsidohoton ni ruas ni huria naung memenuhi syarat madohoti ulaun nabadia. Tarida doi siat torop ni naro di Jumat Agung tanggal 20 Maret 2024 torop na 2050 sada halak. Di Natal tanggal 25 Desember 2024 minggu nasalpu toropna 2.710 halak. Jadi meningkat maribakon sian Jumat Agung mar 750 halak. Patut do HP songon nangedul pak nami tiki ala nang notorok do alai dak pola ni hilala luja ala las ni roha ruas ni huria lam diatusi hinarikko ni perjamuan kudusi. Mauliate ma di huriata tua katikina nang ro unang hita maila marulaon nabadia. Manang sungkam-sungkam ay dihilala hiranagok dusana ido na marulaon nabadia. Hape sa sitong na dang ha suhatan gudang balgani dusata. Aus sota pasesahon itu tuhatam marhite ulaon nabadiai ngasoratak kita. Alanina paniak kodo molo marulaon nabadia kita. Secara khusus tu akka na marsahit macai gudang dope marpikir molo nga marsahit iba na hape nga posa
niajak manang nisarankan asa marulaw na badia dangolo. Ala dirok rohana molo nga marulaw na badia itormate nama. Ape sabutul nadang. Kudang do na marulaw na badia mamereng posi ni saheti. Tusina ma tuhamatiani. Alay dukot cari jalo ulaw na badiyay gabi mangulu. Kajang tong umur na. Jadi bukan berarti marulaw na badia lau pahatop pon modding. Dan alay hidup atau mati kita yakini tubuh dan jiwa daging dohot todita nunga di tangan ni debata. Jala di sesa dosata. Padidion na badia 10 sada halima tapatupa padidion na badia na reguler di huriat tahun nasa taonon. Dohot na khusus punguma sude 55 halak ma na terdidi. 55 halak. Wasa songoni otikna ape maribak kon na tubuh ngapa otikui. Ternyata kudang do ruas ni huriatta alatonan yak kaupungna ikut tuhuta terdidi. Jadi hiraganu bulad do apalagi madapoton Natal ngamat sa gudang hukaluar hok kami surat asa terdidi di bona pasugit alatonan yo opung na. Jadi ido mabahen dang apalatorop di hita berimbang do na terdidi di sonna sa taonon dohot na terdidi di huta. Parguru makatidak kon hapor siaon na reguler torop na 55 halak ma di huriatta tahun 2024. Parguru na khusus torop na di 10 Maret 4 halak, sia Juni 3 halak, na di tanggal 26 Desember na baru salpu 3 halak. Tamu huria. Tamu huriatta na mangebati hita dohot na makasuhuton konpen toluma di bagasan taonon. Di 4 April manamui pertangyangan padita pensiun se Jabodetabek. Amanginang tadahalongan do padita pensiun tuson pertangyangan. Torop do na sidarok. Las rohana. Ditangyak ko do huriat taon. Dung salpu pertangyangan ini beberapa hari kemudian terharuar ma surat izin membangun ni kantor rumah dinas ni huriatta. Naung liling tapai maima. Nian sudedo tangyang ta. Ditangi hot debata. Alay gabe bui ingoton. Tidak berapa lama kemudian parbuan ni tangyang ta rapdohot akka padita naung pensiuni itor dialusi debata. Ngabui bejong jok kuriata anon hu patorak kami pe di poin pembangunan. Dungi tanggal 15 April manamui konven ni Pangulan Nagok-Tiki HKBP sa distrik Bantenon. Sia Juni 2024 kunjungan gerejawi Kor Gabungan Gita Kasih HKBP Pasar Minggu. Ima tamuetta taonon. Parhalado. Toropdo parhalado ni huriatta. Dung hupatak kami ternyata di sada huria HKBP Tangerang Kota mana tumorop situana parhaladona. Torop na 120 sada halak ma nunga padohok 22 halak calon situa. Las doroha di hasadaon yak kaparhalado. Niripudo molo tumorop maol patureon. Tapi ternyata macai murado dengan sada las roha
manuhuk akka ulau ni. Tutu akka manginang, alani akka kesibukan doh akka keterbatasan. Saya dong do akka hagalion nami. Alani akka manginang, tangyak kamu ibagasta akka parhalado ni huria asa margugu. Laho makubasi huriat ton. Disude akka kegiatan partangyangan parmingguon ni sikola minggu remaja na posobulung suaksongoni nang di akka PA ni kategorial pamasumasuon martupul mamereng akka na marsahit mamereng akka madulo manang mga puli akka na marsak na kemalangan. Alani molo adong nahurang lubi di pakubasyon nami adjuhamu mahami tangi ako kamu lasmarohamu laho majakok kami dohot molo di todo parhalado marhite situa wikta bagas tabe inganan partangyangan manang inganan aka narikot di tonga-tonga di parsauran dohot de mata tuak katiki nanengro. Pesta Huria. Kegiatan tahun oikumene inklusif di bagasat taunon na parjolo madohoti parheheon ama sa distrik Banten. Distrik 21 Banten na di tanggal 22 Juni. 10 sada resort pa 10 persiapan resort ma HKBP sa distrik 21 Banten. Manang dohonom ma 10 resort. Ama ni huriat tama juara sada di bagasan tahun 2024 di nama dohoti Festival Kor. Ala juara sada hita laos dinobat todo oleh amang preses dohot akapadita resort nasa distrikon di tahun 2025 naneng roon huriat tama tuan rumah parheheon ni kategorial ama sa distrik. Tatangyak koma asa margugo asa toktong marhite huriat ta HKBP tangerang kotaon lam godang lam torop akkana porsea lumubi sa distrikon di bagasan hasadaon mamuji tuhatta marhite na hinasuhutton ni HKBP tangerang kota. Na mangihut ima periodisasi ulakok kami Pesta Huria upacara penaikan bendera 17 Agustus Festival Kor antar week 12 Oktober nasalpu. Di Festival Kor Wikon, sosohonon nami do kamanginang siat 37 walu Jayanti Wikta Polan onom pesertado nama dohoti festivali. Itu dia ma 32 nai. Delani tahun nangro molo pedang ama di baik kedua mar festival gabungan manang na remaja na poso tira sude manian wiki madohoti asa marhite kegiatan ni lam adong parsitutuon maredde nang madohoti akka kegiatan-kegiatan na marpardomuan tungulu partodion. Na mangihut pesta gotilon doho puncak tahun oikumene inklusif tapatupa di tanggal 20 Oktober 2024. Denggado mardalan pestay. Napasapulutuluhon periodisasi fungsionaris HKBP secara menyeluruh mulai siap tingkat huria, resort, distrik dohot hatopan, manang pusat. Nunga di patupa di bagasan tahun 2024, ala 2024 tahun periodisasi do disadok HKBP.
Jadi ngata patupai di huriat tahun di resort di distrik Dohot di Hatopan. Suak songoni nang akka seksi-seksi. Adong dua periodisasi, dua macam, ima sahali 4 tahun, Dohot sahali 2 tahun. Nah sahali 2 tahun, ima seksi-seksi. Ada yang go fungsionaris, eporus, sekjen, kadep, marturia, koinonia, diakonia, praeses, suak songoni nang ketua para tahun, anggota, sekretaris, bendahara, nang badan audit, ketua-ketua dewan natolu, Dohot akka anggotana, sahali 4 tahun ma periode nasida. Alayak ka seksi-seksi, seksi sekolah minggu, remaja, dan seterusnya sahali 2 tahun di periode. Nunga tapatupai di bagasat tahunon. Akka guar-guar nasida nunga lengkap. Husurat tok kami di barita jujur tahunon. Akka isema nasida ngabui metajaha di bagas tabe. Ala secara khusus pimpinan ni Huriatta ima periode 2024-2020 lalu na pinilit ni Sinode Godang na baru salpu tanggal 21 tanggal 8 Desember nunga margati be pimpinan ni Huriatta. Ima Eporus Padita Dr. Victor Tinabunan. Sekretaris Jenderal Padita Rikson Hutahayan. Kadep Koinonia Padita Dr. Deonal Sinaga. Kadep Marturia Padita Bernat Manik. Kadep Diakonia Padita Eldarton Sibolon. Dohot 32 halak preses. Si tempat tononna di 32 distrik. Secara khusus di distrik 21 Banten, naung di tempat ton alai tanggal 10 Januari pelantikan dohot sertijab ima inang Padita Sumihar Sinaga MTH Demin. Iman non paresesta manggati amang Padita Juniaster Hutauruk. Preses periode 2020-2024. Tatangnya kemah akka uluan ni Huriatta. Naksongoni nang akka fungsionaris dohot seksi-seksi periode naib baru di Huriatta, di resort, di distrik, dohot di Hatopan, asa margogo nasida, laho mangulahon ulaon, naung pinasahat ni Huriana tunasida. Kegiatan resort, distrik, dohot pusat, nunga hupa adarhami disi. Terus tu pembangunan Majohita, nomor 15. Di bulan April 2024 nasalpu nunga haruar surat IMB sian wali kota Tangerang Kota. Dungi tauduti manorucon pembangunan Jabu Huria dohok kantor Huria mamuka sian bulan Mei 2024. Nunga sidung be bangunani na di bona ni bulan Desember 2024. Alaidang dope dilengkapi sarana kantor. Opa unit ma bagas Huria. Inganan ni pelayan na full time. Sada unit kantor. Sa unit ruang pertemuan di lantai 2. Tasakapi do di bulan April 2025 patupa peresmian gedungi sekaligus pesta pembangunan menggalang dana
untuk menutupi nahurang dope dohot menggalang dana tu akka pembangunan na mangihut dalam rangka pangaradiota menyambut jubileum 50 tahun HKBP Tangerang Kota di tahun 2024. Molo jubileum 50 tahun di bulan April Mei. Jadi dalam rangka pakkubasioni menyambut jubileum ini ikut padenggat-dengganot tado pauliuliot tado garejata secara fisikna dungi akawa gedung-gedung penopang, pendukung, gedung sekolah minggu, kantor, soposaroha, nungadong, alai paping blok. Di 2025 on, lao bangunot tamay asa denggak kita marparkir, unang marlumpur-lumpur mobil ta, manang motor ta monoro udan. Dungi buoy, gumudang, dumasip na parkir di si. Termasuk madohot koridor. Dungadong bangunan ni kantor Bagas Suryaon, gabe mangido pauliod do muse direnovasi koridoron asa seimbang dohot tibo ni bangunan na ngadong. Suak songoni nang tampak depan ni garijatton, ola ni na tarpatu pahita, mulubui ikon ulido, pardopahan ni garijaon, laho marpesta jubileum hita di 2020 lalu. Ido nata saya tapapungudana akamanginang. Molotadok di minggu keluarga mar amplop pita laho tusidoi. Dang semata holan di pesta jubileum misajo. Alay ngay ko paturiota bagasta isarani molo martaw baru na julu hita di huta. Adorang sodapot taw barui nunga di cet jabuna. Nunga di padenggan akape karangan na. Asabagak tu taw barui. Songonido nakita. Laho menyambut tahun baru, gereja kita dan sarana lainnya ikon padengganota. Dang masohot akka pembangunata. Alani saya marhurang naido di pasu-pasu Tuhan tama ruas ni huria dohot sude parhaladona nang akka ulau tabe ay sianido bahenota laho manguduti akka pembangunan. Na mangihut keuangan. Humurang do parhepengon ni huriata di bagasat taunon, maribak kontao 2020 tolu. Tarida doi sian pertaba ni hepeng na masuk tu huriata. Lam torop do ruas na marminggu, alay moru do bilang-bilang ni hepeng na masuk. Ang giyak matutaw na rosay ukap rohani, ruas ni huria pasahat pelean tutuhatay marhite huriay asa hatop marlojong pembangunan doho pakkubasyon di huriata. Gudang ni ruas na mangalehon peliat taon sahat tu ujung ni tahun 2024 on, gudang na 1,064 kepala keluarga. Berarti mar 200 kakanay na sodong mga leon. 5 peliap bulan ani. Manang holan 80% do. Laporan parhepengon ni huriata selama tahun 2024 selengkap na tabigima anon di patolhas ni amata parhalado parar taon. Dung sidung jinahahon barita jujur taonon. Manang adorang somasuk tu penutupan ni barita jujur taonon. Jolo di patolhas parar taut tadoan non taringot tu situasi parhepengon ni huriata. Na pasapulu pituhon statistik ni huriata. Anggo jojor mahujahahon. Songonom ma statistik ni huriata HKBP Tangerang Kota sahak ro di tanggal 31 Desember 2020. Ruas natabba ala ro pidda tu huriata HKBP Tangerang Kota tahun 2024 ama 40 halak ina 54 halak na poso bawa telu halak na poso boru sia halak
danak bawa 20 halak, danak boru 10 halak, pungu masude 156 halak, manang 56 kepala keluarga. Ruas napidda siak kuriatta selama tahun 2024, ama 24 halak, ina 31 halak, danak bawa 20 halak, danak boru 31 halak, pungu 110 halak, manang 31 kepala keluarga. Natar didi danak bawa 31 halak, danak boru 22 halak, nama godang 2 halak, punguma 55 halak. Nama katidakon hapor seaon, peralihan siya danak tunaposo, danak bawa 33 halak, danak boru 40 siya halak, punguma 82 halak. Tidang danak bion na 82 halakon, nunga tu horong dewa sabi. Namoding ama 8 halak, ina 6 halak, naposo bawa 2 halak, pungusap plonop halak, omma nasaha tu ujung tahun parhuriaon. Adong do namoding dukon ni ujung tahun parhuriaon 3 halak nari. Alay tu tahun nareng Roma nasida johonoton akka guar-guar nasida. Di tahun parhuriaon. Na mangihut nahona RPP ruhut parmahanion pamicangon. Ama 4 halak, ina 2 halak, naposo 3 halak, punguma siya halak. Namanopoti mulak tuhuria, ama 3 halak, ina 5 halak, pungu 8 halak. Namarbagas ruas ni huriatta, peralihan ruas naposo gabe natoras. Manang ama ina. Naposo bawa 10 halak, naposo boru 8 halak, pungu masude 10 siya halak ma ruas ni huriatta nataba gabe ama ina siyan naposo. Asa songonom mas statistik ruas ni huriatta per tanggal 20 Desember 24 yung nioruhon ruas namoru jana tinabahon ruas natabba dohot peralihan status di bagasan na sa taonon siyan statistik di tahun nasalpu. Ama 1,040 siya halak, ina 1,123 halak, naposo bawa 553 halak, naposo boru 522 halak. Bajar-bajar bawa 166 halak, bajar-bajar boru 167 halak, maksudnya bajar-bajar remaja ate. Danak bawa 620 siya halak, danak boru 675 halak. Punguma sude ruas ni huriatta 4,144 halak. Torop ni ripe 1,244 kepala keluarga. Jadi statistik ruas di Ganupwik nunga adong husurat tok kami di si tabereng bema piga kakak mahita di Ganupwik ta dohot dohita di si manang dang. Piga ma ama ina naposo dohot akadak danak taida ma di horong-horong ni wik tabe. Adorang sohu tutup pami. Tuhamu akamanginang tatangihom majolo laporan parhepengon ni huriatta saliling ni tahun 2024 pinasaha ni amang situa marihot nenggolan parhalado para tahun ni huriatta. Dohoton pasahat tayo mapartikiat tu amang. Shalom Mamanginang. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sejenak mendengar dan menyimak laporan keuangan. HKBP Tangerang Kota, Resok Tangerang Kota, laporan keuangan periode tahun 2024. 1. Saldo awal per 1 Januari 2024
Huria 146.199.863 rupiah. BPSK Pusat 22.760.698,6 rupiah. Pembangunan 63.787.291 rupiah. Jubileum 750 juta. 2. Total penerimaan sejak 1 Januari sampai dengan 29 Desember 2024. Huria 4.733.252.899,17 rupiah. BPSK Pusat 1.933.591,8 rupiah. Pembangunan 2.629.637,99 rupiah. Jubileum 205.244.137,01 rupiah. LPG 286.220.000 rupiah. 3. Total pengeluaran sejak 1 Januari 2024 sampai dengan 29 Desember 2024. Huria 4.755.644,21 rupiah. BPSK Pusat 1.886.298,45 rupiah. Pembangunan 2.675.404,74 rupiah. Jubileum 250.217,28 rupiah. LPG 144.500 rupiah. Saldo per 29 Desember 2024. Huria 113.570.117,96 rupiah. BPSK Pusat 97.726.991,95 rupiah. Pembangunan 8.980.524,25 rupiah. Jubileum 704.922.119,73 rupiah. LPG 141.637 rupiah 1.041 rupiah. Posisi uang kita yang saldo tadi yang saya bacakan itu amanginang, posisinya berada untuk Huria ada di rekening Bank Mandiri nomor rekening 15500
122 63 300 sebesar 106.570.117,96 rupiah, dan ada berupa petty cash sebesar 7 juta rupiah. Untuk pembangunan ada di nomor rekening Bank Mandiri di 155012263 sebesar 8.980.524,25 rupiah. Untuk jubileum ada tersimpan di Bank Mandiri dengan nomor rekening 15500122324 sebesar 204.992.119,73 rupiah. Dan ada berupa deposito. Ada 2 deposito kita juga di Bank Mandiri. Yang pertama sebesar 250 juta dan yang kedua 250 juta. Jadi total deposito kita ada sebesar 500 juta. Uang LPJ ada di nomor rekening Mandiri, nomor rekening 15500122324 sebesar 141.637.041 rupiah. Jadi total Uria, Jubileum dan LPJ sebesar 999.278,69 rupiah. Demikian laporan keuangan Tangerang 29 Desember 2024 disusun Bendahara Huria Amang Situa Firman Siagian ditandatangan, mengetahui Pendeta HKBP Resok Tangerang Kota, Pendeta Amang Sabar SM Manulang ditandatangan, disetujui Parartaun oleh Ketua Parartaun Amang Situa Puka SM Lubaturuan tanda tangan. Demikian laporan keuangan kita. Horas. Maulia tema di Amang Parhalado Parartaun na Pak Adar Hotuhita Barita Keuangan ni Huriatta 2024 atau BGB. Jadi na berupa uang ni Huriatta ima operasional, jubileu, pembangunan, LPJ, Marsia 100 juta lebih mak. Jadi las doroha, nak pegudang akka kegiatan alai Marsal Dodo Huriatta. Laporan keuangan on nunga di audit badan audit ni Huriatta. Katanya koma anggiat lam duminggan akka parbue ni nataula akka manginang diganup ulau tabe marhitei lam doras nak kita mangalehon peliatta tutuhatta marhite Huriana asabu itu dus natasakapi naho pauli ulihon pahebakon pembangunan fisik ataupun pembangunan rohani di tonga-tonga ni HKBP Tangerang Kota. Noeng hupa ujuk kami ma barita jujur tahun dohot barita parhepengon. Sian saluhut barita pakubasion ni Huriatta HKBP Tangerang Kota saliling ni tahun 2024 tamama pasahaton nami mauliate tu debata perdenggap basai na toktong mangaramoti perdalanan ni Huriana. Tusude parhalado na toktong mangalehon rohana makubasi akka ulaw di Huriaon.
Tu panitia pembangunan na mangalihor rohana gogo doho tikina lau mamikirhon perdalan ni pembangunan ni Huriata. Tu panitia tahun oikumene inklusif na makubasi aka kegiatan ni Huriata sian bona sahatu tahun 2024. Tu sude guru-guru sekolah minggu nama cailuja mengajari sekolah minggu ni Huriata. Tu sude parhubas ni Huria dewan-dewan pengurus kategorial doho punguan kor organis pro kantor tu sude dirihen kor dohot anggota kor ay martaba do tongam ni parmingguani moloreta aka parpunguani markor tu pamaretata natoktong dungo majaga keamanan ni aka pakubasion ni Huriata saliling ni tahun 2024. Tarlumubi di masyarakat nadohot berpartisipasi patulucon pembangunan di HKBP Tangerang Kotaon. Tusaluhut amang inang ruas ni Huriata na manupahi aka ulaon pakubasion di Huriata di taonon. Dohot tu nasohagwarak kami do peta hesa dasada di barita jujur taonon tahalinari dohonon nami mau liate godang ma dihamu. Anggiat manasa pakubasion natapatupa di Hurianai di pasu-pasu tuhatta. Jala saya di parar tuhatta mai. Tau hasangapod doho puji-pujian di goar ni tuhatta. Yesus Kristus Raja ni Huriai. Taapuhom ma nasa barita pakubasion ni Huriata naung pinaadar marhite laporan barita jujur taunon di bagasan sada panidangion nama dok. Ope kamu akadong aku nahinaholongan marsihohot jala somuba-uba mahamu jala lam sumurung matoktong di bagasan ulaon ni Tuhani ay di boto hamudo dang magopo halo jauh muna di bagasan Tuhani. Tangerang 21 Desember 2024 uluan di Huriata kami padita sabar maringan manulang. Ora semadihita saluhuna. Tau duti mamuse tu kata sambutan na mewakili jemaat. Kami silahkan Inang Auto Paulin Abutar-butar. Shalom. Jemaat yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini saya berdiri di podium ini sebagai salah seorang perwakilan jemaat HKBP Tangerang Kota. Untuk itu, izinkan saya mewakili Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian untuk menyampaikan sedikit kesan dan harapan menyongsong tahun 2025 yang sebentar lagi akan kita masuki. Yang terhormat Amang Pendeta Resot, Amang Pendeta Sabar Manulang, beserta Inang, Amang Pendeta Maridup Purba, beserta Inang Borusinaga, Amang Sardono Siburian, beserta Inang Pendeta Sihol Simamora beserta Amang, seluruh sintua dan calon sintua yang ada di HKBP Tangerang Kota, dan yang kami kasihi seluruh jemaat HKBP Tangerang Kota dari sekolah minggu sampai lansia. Pada tahun 2024, dalam hitungan jam ke depan akan kita lalui dan kita akan memasuki tahun 2025. Pastilah banyak suka dan duka yang kita lalui selama menjalani tahun 2024.
dengan dinamika yang berbeda-beda yang kita alami pribadi lepas pribadi ataupun keluarga lepas keluarga. Tetapi pergumulan apapun itu, baik suka maupun duka yang kita jalani tahun 2024, selayaknya lah kita sampaikan rasa syukur dan terima kasih yang sangat mendalam kepada Tuhan Yang Maha Kasih atas penyertaannya dalam perjalanan kehidupan kita hingga tiba di penghujung tahun 2024 ini. Kehidupan pelayanan, khususnya ibadah, baik ibadah sekolah minggu, remaja, umum, pertangyangan, ataupun kategorial yang kita dijalani di tahun 2024, menurut kami sudah berjalan dengan baik dan sesuai pada jalur yang benar. Walaupun mungkin harus ada sedikit perbaikan ataupun evaluasi di sana-sini. Kami harapkan pada tahun 2025 kita akan mengalami perbaikan pelayanan agar kita dapat melakukan ibadah dengan lebih baik lagi. Kami harapkan pelayanan di tahun 2025 bisa semakin baik dan menyenangkan hati. Marilah kita masing-masing mengambil peran sesuai dengan apa yang sudah melekat pada diri kita masing-masing. Semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami berharap semua pelayanan yang ada di HKBP Tangerang Kota ini, seluruh full-timer, Parhalado bisa sehati untuk lebih meningkatkan lagi pelayanan di gereja kita yang kita cintai ini. Semoga semuanya itu adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Burung gagak terbang jauh di angkasa, mencari tempat untuk istirahat. Setelah tiba di tujuan, gelak tawa menggema di Siantoro Angkasa Raya. Marilah kita bersama-sama mengucapkan selamat tinggal tahun 2024. Selamat datang tahun 2025. Akhir kata, izinkan kami atas nama keluarga Sintua Dr. Andes Dorlan Siahaan, Boru Butar-Butar mengucapkan selamat Natal tahun 2024 dan selamat tahun baru tahun 2025. Tuhan Yesus memberkati kita. Horas. Tahun itu saya nama dok kata sambutan mewakili Parhalado Amang Situa Budi Marlipong. Horas Madita Salhuna Kamanginang. Horas. Tolong aku situa dohot calo situa. Mohon izin boltung behami jongjong dison. Pasahaton hata naulina denggan sianita. Naung sisada hata mahita akadamang do dainang. Didamang dainang hahanggi pinaribot. Yang pola seliling lupa lewat Natal. Satu sehari obu lupa Natal. Sian hami Parhalado, puasa taima, selamat Natal Madita Saluna. Selamat Natal. Di damang dainang hahanggi pinaribot, molohu pa yuti utami do perkembangan ni Huriat HKBP Tangerang Kota, makin sejahtera do, jala makin bertambah jumlahnya. Alai dang alani yakka Parhalado inon. Alani tangyang tadi saluhut. Pengiduan nami itu hita salunna. Tangyang masih tangyang mahita. Asalam tulina. Jala tudasipna.
pakobasion di tonga-tonga ni Huriata HKBP Tangerang Kota. Molo hamisian parhalado dohot full timer do tang tarbain hami. Songon naung dipator nakinga jujur tahun, gudang dope akan lebih hurang. Mari kita bergandengan tangan untuk membangun kesatuan, dohot meningkatkan di pelayanan di tonga-tonga ni Huriata. Lumobi di Natal Natabolus na piga di Nasalpu, gudang jemati tang terlayani do tutul dengan kami mangidumap tuita saluna. Tapariah hima tu di posna tu ulina di tahun 2025. Songonipe hata na bui pasatami tu damang dainang hahanggi pinaribot ruas ni Huriata HKBP Tangerang Kota. Tuhat tama nama masu hita. Manang piga-piga jam nai nama, tarifar mahita tu tahun nai baru. Selamat menyongsong tahun baru 1 Januari 2025. Horas. Horas. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP 691 sambil menyerahkan persembahan 1A dan 1B. Serahkan pada Yesus seluruhnya hidupku, pikiran dan perbuatanku dan semua waktuku. Ku serahkan pada Yesus seluruhnya hidupku. Serahkan pada Yesus seluruhnya hidupku. Ku gunakanlah tanganku melakukan firman-Mu, langkah dan perbuatanku mengikuti jalan-Mu. Ku serahkan pada Yesus seluruhnya hidupku. Ku serahkan pada Yesus seluruhnya hidupku. Dan penglihatanku hanya pada Tuhanku, suara dan nyanyianku untuk memuliakan-Mu. Ku serahkan pada Yesus seluruhnya hidupku. Serahkan pada
menebuskan dosaku. Hanya Yesus junjunganku yang bebaskan jiwaku. Ku serahkan pada Yesus seluruhnya hidupku. Ku serahkan pada Yesus seluruhnya hidupku. Hatiku sungguh terharu karena firman Tuhanku. Aku menjadi sahabat, dikasihi selamanya. Ku serahkan pada Yesus seluruhnya hidupku. Ku serahkan pada Yesus seluruhnya hidupku. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom, Amang dan Inang. Firman Tuhan, kabar baik bagi kita dalam kebaktian akhir tahun. Sebelum kita memasuki tahun yang baru, dari kitab Mazmur pasal 37 dimulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Saya akan membaca bagi kita demikian firman Tuhan. Dari Daud, jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Karena sedikit waktu lagi, maka lenyaplah orang fasik. Jika engkau memperhatikan tempatnya, maka ia sudah tidak ada lagi. Tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Demikian firman Tuhan. Amang dan Inang, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ibadah malam akhir tahun seperti yang kita rayakan saat ini setiap tanggal 31 Desember disebut sebagai kebaktian malam Silvester.
Di abad mula-mula gereja, ibadah malam akhir tahun ini belum pernah ada dan tidak dilaksanakan. Sehingga dalam merayakan akhir tahun dan menyambut tahun baru, ada banyak orang yang melakukan kebiasaan-kebiasaan yang kurang baik. Misalnya pesta alkohol dan pesta mabuk. Hampir di tiap-tiap kota pada saat itu, terutama di belahan Eropa. Setiap malam pergantian tahun, merayakan akhir tahun dan menjelang tahun baru, cenderung kelaziman-kelaziman yang dilakukan adalah bersifat duniawi. Salah satunya adalah pesta alkohol dan pesta mabuk. Itu sebabnya ketika seorang uskup yang bernama Sylvester menjadi uskup di Roma, dia memperhatikan kebiasaan yang tidak baik itu. Sehingga dia memberikan gagasan untuk melakukan atau melaksanakan sebuah kebaktian. Supaya orang-orang tidak melakukan lagi kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik, yang cenderung bersifat duniawi, tetapi datang beribadah ke gereja. Itu sebabnya setiap tanggal 31 Desember diadakan ibadah malam akhir tahun di gereja dan juga ibadah pergantian tahun di tiap-tiap rumah atau tiap-tiap keluarga orang percaya. Amang dan inang inilah yang kita warisi, yang diteruskan oleh gereja termasuk gereja kita. Kita melakukan ibadah malam akhir tahun dengan pesan yang sangat mendalam. Yang pertama, bukan hanya sekedar mengantisipasi supaya setiap orang, apalagi orang-orang Kristen, warga jemaat tidak jatuh kepada kebiasaan-kebiasaan yang kurang baik. Seperti pada abad mula-mula. Bukan hanya mengantisipasi itu. Tetapi yang paling inti dan paling penting dalam ibadah akhir tahun seperti yang kita laksanakan ini, yang pertama adalah menjadi momen untuk bersyukur kepada Tuhan yang telah menjaga, memelihara, menyertai hidup kita sepanjang tahun ini. Kita akan mengakhiri tahun 2024 yang tidak lama lagi. Ada banyak pengalaman yang kita hadapi. Sukacita dan duka, tawa dan tangis dan lain sebagainya. Tetapi Tuhan tetap setia menuntun kita. Keberhasilan dan kekecewaan, kegembiraan dan kesedihan, tetapi Tuhan tetap setia memelihara hidup kita. Dan bukan hanya hidup kita, tetapi juga perjalanan pelayanan gerejanya. Itu sebabnya setiap tanggal 31 Desember gereja kita membacakan berita pelayanan, berits, statistik dan juga berita keuangan. Sebagai warta yang paling indah bagi kita, bahwa Tuhan senantiasa bekerja melalui gerejanya, melalui para pelayannya, dan melalui seluruh jemaatnya. Sebabnya bila berik dibacakan, bukan nama kita yang akan menonjol, bukan nama kita yang mau ditinggikan, tetapi Tuhan telah bertindak, Tuhan telah berkarya, Tuhan telah berbuat bagi gerejanya. Kita hanyalah alat. Alani songul dia pe ulini beri jujur tahun ni horete holat Tuhan tarona persangat. Tuhan telah melakukan perkara yang besar bagi kita dan bagi gerejanya. Yang kedua, di kebaktian malam akhir tahun ini, selain kita bersyukur atas perjalanan hidup kita dan perjalanan gereja kita ini, tetapi juga menjadi momentum yang paling tepat bagi kita untuk mengoreksi, introspeksi, dan mengevaluasi diri. Mengevaluasi diri kita, mengevaluasi keluarga kita, mengevaluasi pekerjaan kita, termasuk juga mengevaluasi pelayanan kita di tengah-tengah gereja. Apa yang sudah kita rasakan, apa yang sudah kita alami, bagaimana kita ke depan. Dalam evaluasi itu, dalam introspeksi itu ada harapan, ada resolusi, ada kerinduan untuk lebih baik lagi di tahun 2025 yang akan datang. Dan ini Amang dan Inang sangat tegas
Ditekankan dalam buku inde kita nomor 64 itu. Nang morudo museh sataon. Uhud lam suda bohalhi. Bihado auna selaon turedo pangalahoki. Lam gadda doha porsyaku nang holong nirohakku tu debata. Tu Yesus nang tudong aku jolma. Meruji-ruji magwarna. Evaluasi. Bila kita sadari, bila kita mengevaluasi sepanjang tahun 2024 ini, apakah iman kita, apakah kasih kita, ketaatan kita kepada Tuhan, ketaatan kita kepada Kristus, dan kesetiaan kita serta kasih kita kepada sesama bertambah atau bukan? Lamoru do anggo partikian ninguluta di hasyanganon. Hari-hari hidup kita semakin berkurang. Tetapi bagaimana dengan iman kita? Bagaimana dengan kasih kita? Bagaimana kesetiaan kita? Terutama kepada Allah dan kepada Kristus Sang Raja Gereja itu. Juga kepada sesama kita. Diuduti di ayat 2 surah Alusakku debatakku. Ratung Maila Ma'au disi. Seandainya Tuhan meminta pertanggungjawaban dari kita saat ini. Sebelum kita melangkah ke tahun yang baru. Dapatkah kita berdiri tegak, berdiri kokoh, berdiri lurus di hadapannya? Ada yang gue di tema dok Ramaila doau. Mungkin ada banyak hal, perbuatan-perbuatan, tindakan yang masih kurang berkenan di hadapan Tuhan. Banyak hal yang kita kerjakan yang tidak seturut dengan kehendak Tuhan. Tetapi nyanyian kita mengingatkan juga. Songo di gudang ma asini rohani debata. Dengan bahasani debata. Kemurahan Tuhan itu masih luar biasa bagi kita. Sehingga dosa-dosa kita tidak dibalaskan. Kesalahan kita, kekurangan kita dalam tahun ini tidak dibalaskan kepada kita. Dia masih berkenan memberikan waktu, kasih karunia memberikan waktu rahmat bagi kita. Sehingga mungkin di nomor 64 juga mengajak kita untuk melangkah optimis. Penuh dengan harapan melangkah ke tahun yang baru itu. Dibahini atong puji dengan basam sadarion. Ayat 5. Aku bersyukur atas kasih karuniamu hari ini. Sekalipun diletakkan ruji-ruji, kita berevaluasi. Mungkin hidup kita belum seturut kehendak Tuhan sepenuhnya. Tapi Tuhan maha baik. Dan kita diberikan pengharapan bahwa kita akan masih menjalani hidup ke tahun yang akan datang penuh dengan kasih karunia Tuhan. Itulah pesan pertama di kebaktian malam akhir tahun ini. Tetapi Amang dan Inang, sebelum kita melangkah lebih jauh, meninggalkan tahun 2024 ini, dari Mazmur 37 ayat 1 dan ayat sampai dengan ayat 11 ini, firman Tuhan memberikan beberapa perenungan bagi kita. Yang pertama, agar kita tetap hidup setia, melakukan yang benar dan yang baik, serta tidak terpengaruh kepada hal-hal yang jahat. Pernahkah kita Amang dan Inang mendapat surprise? Ya dota jalo surprise teh. Isema disonak kaina na hadile nak kamata surprise. Nartudu jo ita jo. Yakin dodang pala gudang alana mama ni alak mata dang pola gudang maben kejutan. Ate. Justru kaina do gudang maben kejutan tu hami. Surprise tu ka amon. Ale kejutan na sering pakai do COD. Setar songgok maju di Jawa ka ama kan. Ruak ka COD. Tentu kalau kita menerima surprise, ya kalau surprise ini kejutan, sesuatu yang tidak pernah terpikirkan oleh kita. Tidak pernah kita bayangkan. Tetapi tanpa kita duga-duga, ada seseorang yang memberikan, mungkin pasangan hidup kita, mungkin anak-anak kita, mungkin orang tua kita, atau mungkin sahabat yang sangat dekat dengan kita. Bagaimana perasaan kita? Ketika diberikan kejutan surprise, hal yang tidak pernah kita duga, hal yang tidak pernah kita bayangkan. Oh saya yakin, tentulah kita semua senang dan penuh kegembiraan. Amang dan Inang, kalau kita cross check lagi ke belakang, Tuhan juga sering kasih surprise kepada kita. Dalam menjalani hidup ini, Tuhan sering kasih kejutan.
yang tidak pernah kita pikirkan atau yang lebih dari kita pikirkan dan harapkan. Justru itu yang sering Tuhan berikan dan Tuhan anugerahkan kepada kita. Pernah sekelompok mahasiswa melakukan perjalanan napak tilas. Dalam perjalanan mereka kehabisan air minum. Mereka pun mengetuk satu rumah warga. Dan puji Tuhan, seorang ibu membukakan, lalu mereka dipersilahkan masuk. Mereka hanya meminta air, bekal mereka di perjalanan, untuk diisi ke dalam botolnya. Tetapi ibu yang punya rumah ini sangat baik hati, bukan hanya memberikan mereka air minum, air putih, tetapi menawarkan mereka juga makan. Dan memberikan kepada mereka jus yang sangat segar dan sangat nikmat kepada mereka. Mereka ada 6 orang. Sembari mereka makan, dilayani oleh ibu ini dan minum jus, si ibu ini memberikan motivasi kepada mereka agar memperjuangkan cita-citanya dan masa depannya. Hidup dalam kerendahan hati dan kejujuran. Mahasiswa ini pun begitu senang dan begitu gembira. Mereka hanya meminta air putih, tetapi mereka mendapatkan makanan dan jus yang sangat segar, menambah nutrisi dan kekuatan mereka. Waktu berjalan, beberapa puluh tahun, belas dan puluh tahun kemudian, si ibu ini sakit dan harus dirawat, bahkan dioperasi dengan jumlah biaya operasi yang tidak sedikit, sangat besar. Waktu itu belum ada BPJS Akenang. Nuengot dia dang mabiar kita operasi, langsung biar na dulu. Dunga dong BPJS-nya terbantulah kita. Setelah pihak rumah sakit administrasi, setelah proses operasi selesai, tiba kepada pembayaran. Pihak administrasi memberikan amplop yang biasanya adalah berisi tagihan total pembayaran yang harus dibayarkan oleh keluarga. Tetapi keluarga begitu khawatir, mereka sudah yakin mereka tidak sanggup membayar. Karena mereka bukan dari keluarga orang yang cukup, tapi yang berkekurangan. Setelah mereka membuka amplop yang diserahkan oleh pihak administrasi, apa isinya? Seluruh biaya operasi dan proses pengobatan telah dibayar lunas dengan 1, air putih 6 botol, 2 makanan yang begitu nikmat, dan jus 6 gelas. Pada tanggal sekian. Ternyata dokter yang melakukan bedah atau operasi yang menindak adalah salah seorang dari mahasiswa yang 6 orang tadi. Itulah salah satu contoh kejutan atau surprise. Bukan tidak jarang, bukan tidak pernah, bahkan sering dalam kehidupan kita ini, Tuhan justru memberikan lebih dari apa yang kita pikirkan, bahkan juga memberikan apa yang tidak pernah kita bayangkan. Justru itu yang Tuhan berikan. Semua kita pernah menerimanya? Ya, saya yakin. Yang tidak pernah dilihat oleh mata, yang tidak pernah didengar oleh telinga, tetapi itu yang Tuhan berikan bagi kita. Puji Tuhan. Tetapi memang hidup ini tidak selalu romantis dan harmonis, Abang dan Nino. Tidak selalu penuh dengan surprise dan kejutan-kejutan yang amat luar biasa. Sebaliknya, ada juga hal-hal yang membuat kita kecewa, membuat kita marah, membuat kita lemah dan tidak berdaya. Ketika kita melakukan hal-hal yang baik dan hal-hal yang benar, dan kita berjuang, dan kita berharap hasilnya luar biasa, hasilnya tidak seindah yang kita bayangkan. Justru ada orang di sekitar kita, orang yang kita kenal, orang yang mungkin dekat dengan kita, teman sepekerjaan kita, teman lingkungan kita, atau siapapun itu. Tanpa maksud menghakimi dan membenarkan diri, katakanlah mereka tidak sebaik kita. Mereka juga tidak hidup benar seperti kita. Orang-orang fasik katanya dalam ayat ini tadi, ayat 1 dan ayat 2.
Orang-orang jahat justru hidupnya lebih mujur dan lebih beruntung. Hidupnya lebih berhasil, lebih menyenangkan dan lebih nikmat. Seolah-olah kita merasa perlakuan tidak adil diberikan kepada kita. Hidup ini tidak adil. Dua hal ini sering kita temui dalam hidup kita. Menerima surprise yang tidak kita bayangkan, itu juga kita terima. Tetapi hal-hal yang tidak pernah kita duga, yang datang menyedihkan hati kita, mengecewakan kita, juga pernah datang. Dan kita merasa bahwa itu tidak tepat menurut ukuran kita. Tapi dalam semuanya itu apa kata pemazmur? Jangan marah. Jangan berbuat jahat. Jangan iri hati kepada mereka yang jahat, kepada mereka yang curang. Dilanjutkan ke ayat 6, ayat 7. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Ayat 8, berhentilah marah dan tinggalkan panas hati. Kadang hal itu berjumpa dalam diri kita. Kita sudah sungguh-sungguh sementara ada orang yang perilakunya setiap hari menipu, dan menipu. Mencuri, koruptor dan lain sebagainya. Oh, hidupnya lebih menyenangkan dan lebih nikmat. Lantas kita yang hidup dalam kesetiaan, dalam kebenaran, rasa-rasanya ingin tertarik dan tergoda untuk melakukan hal yang sama. Apalagi kalau hidup kita sering dirundung oleh pergumulan dan kesulitan. Tetapi Amang dan Inang, firman Tuhan mengingatkan kita, tetap setia hidup dalam kebenaran dan kebaikan. Amang dan Inang, itulah realitas hidup orang beriman. Itu sebabnya Luther berkata bahwa gereja adalah corpus mixtum. Selama orang percaya hidup di dunia, selama gereja masih berdiri di dunia, maka akan ada pergumulan dan pergumulan. Masih ada dan akan ada sampai akhir. Selama kita masih hidup di dunia, kedua hal itu akan berjumpa dengan diri kita, akan dipertemukan. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah dikuduskan, firman Tuhan mengingatkan kita, tetap setia hidup dalam kebenaran. Jangan terprovokasi. Jangan mau ditarik oleh hal-hal yang tidak baik. Anggo di Batak, unang ditait ador mate ador mangulu. Jangan hal-hal yang buruk menarik kita. Tetaplah setia dalam kebenaran. Karena apa? Ayat 2. Sebab mereka segera lisut seperti rumput. Dan segera layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Tidak bertahan lama, hanya sementara, tidak bernilai, tidak berharga. Akan ada waktunya dan masanya. Tuhan akan menghukum mereka. Ayat 10. Karena sedikit waktu lagi maka lenyaplah orang fasik. Ah, masa mungkin gitu, Amang? Nyata-nyatanya mereka makin jaya kok kami lihat. Ya makin jaya lah. Kan penghakiman belum tiba. Nah, kalau orang-orang jahat sepertinya seolah-olah lebih berjaya daripada kita, percayalah Amang dan Inang, waktu penghakiman itu tiba. Tuhan Maha Kuasa dan Maha Adil. Tidak ada yang luput dari hadapannya. Semuanya tercatat dalam buku kehidupan Tuhan. Semuanya akan ditimbang. Ayat 2 ini penting kita renungkan. Agar kita tidak tertarik kepada hal-hal yang buruk. Melainkan kita tetap percaya setia kepada Tuhan di dalam kebenaran dan kebaikan. Yang kedua, Abang dan Inang, dari firman Tuhan ini, bagi kita, supaya kita penuh sukacita meninggalkan tahun 2024 ini, percaya dan berserah kepada Tuhan. Inilah perenungan kedua. Percaya dan berserah kepada Tuhan. Tidak cukup hanya percaya, tapi juga harus berserah. Pernah sebuah cerita mengisahkan kisah seorang petani. Dia begitu bergembira memanen hasil ladangnya. Kegembiraan dia, hasil ladangnya baik, dan dia akan segera menjual ke pasar hasil panennya, dan dia akan memperoleh uang. Lalu dia memetik beberapa hasil panennya ini, hasil ladangnya ini, dan dia masukkan ke keranjang. Dan dia pikul. Dan dia harus membawa ini ke pasar untuk menjualnya, supaya dia memperoleh uang. Tetapi jarak antara ladang sampai dengan ke pasar sangat jauh. Dia harus berjalan kaki.
Tetapi dia pernah mendengar terkadang ada truk yang akan lewat dan bisa dia tompangi. Dari cerita petani-petani yang lain yang telah memiliki pengalaman untuk meringankan beban, yang bisa membawa dia sampai ke pasar. Singkat cerita, di tengah perjalanan, belum jauh dia meninggalkan ladangnya, dia mendengar suara deru mesin truk ini. Akhirnya dia pun menompang. Dia naik ke atas truk, di dalam baknya. Tetapi belum ada 1 kilometer truk ini berjalan menuju pasar, supir mendengarkan suara gedubruk di belakang. Lalu supir ini menghentikan truknya dan ia turun. Dia melihat ke dalam truk, ternyata bapak ini sudah jatuh di dalamnya. Mada buah mata pas di bagas. Karena memang jalannya tidak semulus jalan tol dan tidak sebaik juga jalan ke gereja HKBP Tangerang Kota. Rodo bisa dalani, berbatu-batu dan berlubang-lubang. Jadi ada goncangan, tikungan, tanjakan dan lain sebagainya. Lalu petani ini meminta kepada supir, dia turun di situ. Dia tidak mau ikut sampai ke pasar. Pak supir, saya lebih baik turun di sini. Ternyata beban saya tidak semakin ringan, saya naik truk bapak. Justru beban yang saya pikul semakin berat. Kenapa bisa, kata supir? Ya memang ya. Goncangan karena jalan berbatu dan lain sebagainya. Akhirnya dia turun. Ternyata Amang dan Inang selidik punya selidik. Sekalipun petani ini sudah berada di atas truk itu, di dalam bak truk itu, dia tidak meletakkan keranjang yang dipikulnya. Melainkan dia tetap memikul, menggendong beban yang dia bawa. Itu sebabnya ketika dia berada di atas truk sambil berjalan, dia menggendong bebannya semakin berat, bukan semakin mudah. Jalan yang berlubang dan jalan yang berbatu, tikungan dan tanjakan dan lain sebagainya. Itu menambah beban bagi dia. Dia percaya bahwa truk itu bisa meringankan bebannya, tetapi dia tidak berserah. Yakin do ibarat wak kadongan nai. Naboy do mau beban na, mau raport truk gimana. Tetapi dia tidak berserah, tidak menyerahkan seluruh beban hidupnya, tidak meletakkan di hadapan Tuhan. Pun juga dengan kehidupan kita kadang-kadang demikian. Percaya iya, berserah, mari kita evaluasi diri. Berserahkah kita kepada Tuhan? Nah, maka perenungan kedua dari firman Tuhan ini tidak cukup hanya percaya kepada Tuhan, tetapi berserah, menyerahkan totalitas hidup kita. Ibu doa kamang dotinang, salpu tahun 2024 tahun, alay ang gubebat 2024 saya tahu itu 2025. Ido bay sogok pe hulan habis kebaktian, anong borngin hulan habis kebaktian pukul 00 di rumah tangga ta. Sogut ngadong akka, si pikiran awarat. Waduh hati, sini maka. Jadi ngok-ngok malone di tahun 2024. Amang dan Inang firman Tuhan ini mengajak kita. Setiap beban-beban kehidupan kita di tahun 2024 ini, sebelum kita masuk ke tahun 2025, tinggalkan, tanggalkan, letakkan di hadapan Tuhan. Biar Tuhan yang berperkara. Amin. Biar Tuhan yang berperkara. Yang menjadi bagian kita adalah berlutut di hadapannya, melakukan apa yang dapat kita lakukan. Unang songon bangulan king. Naik dui mana truk alih tetap digendong. Dia tetap menggendong bebannya. Unang masuk tuh 2025, katanya kita percaya kepada Tuhan, tapi beban hidup 2024 tetap kita bawa. Sementara tahun 2025 yang akan datang punya beban tersendiri. Punya beban tersendiri. Amang dan Inang firman Tuhan mengajak kita, lepaskan, tanggalkan, letakkan seluruh beban kehidupan kita kepada Tuhan. Biar Tuhan yang berperkara. Karena apa? Kita ini ringkih dan rapuh. Makhluk yang lemah dan terbatas. Lamoru do gugutta, lamoru do bohalta. Itu kata bukan di kita itu. Sementara PPN naik 12%. Sekalipun nggak semua barang naik. Ya. Hanya barang-barang mewah, branded dan premium. Sinamuk juga mungkin naik 12% PPN-nya. Tantangan hidup kita nggak mudah ke depan. Mungkin akan semakin sulit. Maka firman Tuhan mengajak untuk percaya dan berserah. Tidak cukup hanya percaya, tapi juga berserah kepada Tuhan totalitas hidup kita. Jangan ada yang kita tinggalkan beban-beban masa lalu. Agar hidup kita riang dan gembira, penuh sukacita memasuki tahun 2025. Amin. Yang terakhir, alam kuda kubereng busi sahun nanti.
Yang terakhir Amang dan Inang, perenungan kita dari firman Tuhan ini, hidup dalam kerendahan hati. Ini salah satu gaya hidup orang-orang percaya, anak-anak Tuhan. Pernah sebuah pohon ditemukan tumbang. Pohon ini amat besar. Kalau melihat besarnya, kokohnya, tegaknya, oh tidak mungkin tumbang. Sementara hujan datang tidak begitu deras. Hanya hujan yang biasa-biasa saja. Dan angin pun tidak terlalu kencang. Tetapi pohon ini tumbang dan terlentang di jalan. Setelah diselidiki, Amang dan Inang, ternyata pohon ini hanya kelihatan dari luar saja kokoh. Hanya kelihatan dari luar saja kuat. Ternyata di dalamnya banyak ngengat. Yang menyebabkan pohon ini keropos dan rapuh. Sehingga ketika datang pun angin yang tidak terlalu kuat, hujan yang tidak terlalu besar, dia bisa tumbang. Ngengat di dalam batang pohon itu. Sian duru berengun uli, tongam, kokoh, tetapi di dalam keropos. Amang dan Inang, kesombongan rohani itu ibarat ngengat di dalam diri kita. Bisa seseorang, orang-orang percaya kelihatan keren, kelihatan hebat, kelihatan kuat. Tetapi karena ada kesombongan rohani di dalam dirinya, kesombongan itu seperti ngengat. Sehingga ketika datang pencobaan, dia terjatuh. Maka satu-satunya vaksin yang paling ampuh untuk menyembuhkan melawan virus kesombongan rohani yang ada dalam diri setiap orang adalah kerendahan hati. Kerendahan hati. Menurut pengkhotbah, cara terbaik untuk hidup rendah hati bukan membungkukkan badan untuk kelihatan lebih rendah. Tetapi cara yang terbaik untuk membuktikan atau membangun kerendahan hati dalam diri kita, mari kita berdiri di hadapan Tuhan. Sehebat dan sekuat apapun kita, berdirilah di hadapan Tuhan. Pandang dan perhatikan Dia. Yang maha tinggi, maha mulia, maha agung, maha besar, maha kaya dan maha hebat. Kalau kita berani berdiri di hadapan Tuhan dengan segala kemahaagungannya, maka kita akan melihat diri kita. Betapa kecilnya kita ini. Betapa kecilnya. Kalau kita berani berdiri di hadapan Tuhan. Maka itu akan mengajarkan kita untuk hidup dalam kerendahan hati. Amang dan Inang, saya yakin sepanjang tahun 2004 ini banyak keberhasilan, banyak pencapaian-pencapaian kita yang luar biasa. Baik dalam pekerjaan kita, keluarga kita, usaha kita, mungkin studi anak-anak muda dan remaja juga, pencapaian kita luar biasa. Puji Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan, firman Tuhan mengingatkan kita, tetaplah rendah hati. Banyak pencapaian gereja kita di tahun 2004 ini. Tetaplah rendah hati. Seluruh pelayannya, full timernya, majelisnya, seluruh pelayan dan seluruh jemaatnya, tetaplah rendah hati. Jangan menjadi gereja yang pongah, tetapi menjadi gereja yang rendah hati, yang selalu bergantung kepada Tuhan, yang selalu peka kepada sesama dan sekitar. Itulah kerendahan hati kita. Tetapi sebaliknya juga, ada banyak hal-hal yang belum kita capai di tahun 2004 sesuai dengan resolusi dan harapan kita selama ini. Kita juga diingatkan oleh firman Tuhan agar kita tetap hidup rendah hati. Jangan berkecil hati. Tetap rendah hati. Berharap dan berserah kepada Tuhan. Sebab firman Tuhan berkata dalam ayat 11, tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Sebagai perenungan terakhir, Amang dan Inang, saya mengajak kita merenungkan doa dari seorang hamba Tuhan, Dietrich Bonhoeffer. Mungkin ada di layar, saya akan membaca untuk kita. Jika engkau memperhatikan
yang tidak berkesudahan dan tidak henti-hentinya. Bila kami boleh tiba di penghujung tahun 2024 ini dalam suasana penuh kegembiraan dan rasa syukur yang amat besar, semuanya itu karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kami menyadari betapa banyak hal-hal yang tidak berkenan yang kami lakukan di hadapan-Mu. Tetapi Engkau adalah Allah yang maha murah hati, yang masih memperkenankan kami menikmati anugerah dan karunia-Mu sampai hari ini. Sebab itu sesungguhnya kami tidak berani berdiri di hadapan Tuhan bila kami mengingat segala perbuatan kami yang tidak berkenan itu. Tapi karena kasih karunia-Mu, Tuhan memanggil kami dan hati kami digerakkan untuk datang ke hadapan Tuhan bersyukur untuk kebaikan dan rahmat-Mu, serta memohon belas kasihan Tuhan untuk senantiasa menyertai dan membimbing kami melewati tahun ini dan menghantarkan ke tahun yang baru, tahun yang penuh rahmat dan belas kasihan Tuhan. Biar kami senantiasa hidup bersuka cita dan penuh damai sejahtera, karena Tuhan bersama-sama dan menyertai kami hari lepas hari. Ajarkan kami untuk senantiasa percaya dan berserah kepada Tuhan, hidup dalam kebenaran dan kebaikan, sekalipun di tengah-tengah hidup kami sampai akhirnya kami akan dipertemukan dengan hal-hal yang tidak berkenan dengan kami, hal-hal yang buruk dan hal-hal yang jahat yang tidak pernah kami inginkan. Tetapi kami percaya Tuhan menolong kami di dalam roh-Mu, agar kami setia, berlaku benar dan baik di hadapan-Mu. Tanamkan kerendahan hati bagi kami. Sebesar apapun pencapaian kami di tahun ini, kami selalu merendahkan hati kami di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama, karena kami percaya akan firman-Mu. Orang-orang yang rendah hati lah yang akan mewarisi negeri dan kehidupan yang kekal yang Tuhan sediakan bagi kami. Bersyukur untuk kasih karunia Tuhan yang menyertai gereja-Mu HKBP Tangerang Kota sepanjang tahun ini dalam berbagai pelayanan yang Tuhan izinkan dan perkenankan. Semuanya kami persembahkan kepada Tuhan menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Sukacita bagi seluruh jemaat. Pun kami juga berdoa bagi jemaat-Mu yang sakit, Tuhan yang memberikan kesembuhan, yang berduka Tuhan berikan penghiburan, yang lemah Tuhan kuatkan dan Tuhan topang. Bersyukur untuk kemurahan hati Tuhan untuk jemaat yang berulang tahun dalam hari ini. Bapa yang baik, kami pun berdoa untuk jemaat-Mu yang merayakan akhir tahun ini bersama-sama dengan keluarga di Tangerang Kota, pun juga yang merayakannya bersama-sama dengan sanak saudara di kota yang lain atau di luar daerah. Tuhan yang menyertai kami menikmati pemberian Tuhan penuh dengan rasa syukur. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita bernyanyi dan memberikan persembahan. Mengikut Yesus keputusanku, seluruh hidupku mengikut Yesus, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Hasrat dunia aku tinggalkan, di jalan salib aku berjalan. Hasrat dunia aku tinggalkan, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Tetap ku ikut walau sendiri, jalan sengsara tetap ku pilih. Tetap ku ikut walau sendiri, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Marilah kita mengikut Yesus, kau dipanggilnya mengikut Kristus. Marilah kita
Yesus keputusanku, seluruh hidupku mengikut Yesus, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Hasrat dunia aku tinggalkan, di jalan salib aku berjalan. Hasrat dunia aku tinggalkan, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Tak ku ikut walau sendiri, jalan sengsara tetap ku pilih. Tetap ku ikut walau sendiri, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Marilah kita mengikut Yesus, kau dipanggilnya mengikut Yesus. Marilah kita mengikut Yesus, jangan ingkar, jangan ingkar. Mengikut Yesus keputusanku, seluruh hidupku mengikut Yesus, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Bahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti itu. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan
sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Oras, selamat menyongsong tahun baru bagi kita semua, Mang dan Inang. Tuhan Yesus memberkati. Amang Inang yang mau keluar bisa keluar dari pintu samping koridor gereja, karena saudara-saudara kita yang mau masuk jam 7 sudah ada di pintu gereja kita, biar